Berlarut-larutnya kasus pencemaran nama baik yang berawal dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akhirnya penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka tudingan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Pelimpahan berkas tersebut telah dilayangkan oleh penyidik setelah pemeriksaan terhadap para tersangka selesai. Diketahui pemeriksaan terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2025. Bahkan penyidik juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap ketiganya. Sementara itu, pihak tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menolak pelimpahan berkas perkara oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pasalnya, penyidik disebut belum memeriksa saksi dan ahli yang diajukan mereka. Bagaimanakah reaksi kedua belah pihak, pelapor maupun terlapor? Langkah hukum apa yang akan diambil kemudian hari? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dari penyelidikan ini? Kami akan langsung menanyakan bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya, pemirsa, kami ingin menyapa Bang Jahmada Girsang yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy, Iya. rekanku Boy. Ya, wah, malam. Sudah disapa duluan, kami juga ingin menyapa. Sudah ada Bang Boy Kanu yang merupakan kuasa hukum dan juga perwakilan dari Ketua Umum Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tentunya ini menjadi perkembangan kasus ini sangat menarik untuk dibahas, terutama dengan adanya pelimpahan berkas perkara yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri. Bang, bagaimana Anda melihatnya dengan adanya pelimpahan berkas perkara ini? Ya, terima kasih Mbak Windy dan rekanku Boy. Siap. Kami baru saja dari Polda. Kebetulan hari ini kan hari Kamis wajib lapor untuk 3 tersangka. Kemudian kemarin atau ya 2 hari lalu lah ya, seingat saya mendapatkan undangan dari salah satu penyidik, mungkin yang mengkoordinir penyidikan tersangka selama ini, dan memberikan undangan untuk para ahli. Baik. Nah, ini good news ini. Oh, ya. Sementara perkara sudah dilimpahkan tanggal 13 Januari lalu ke kejaksaan lah gitu ya. Sementara 2 hari lalu kami mendapatkan undangan untuk para saksi yang kami ajukan 7 orang dan saksi editor 3 orang. Jadi total 10. Baik. Nah, itu kan hal yang ya kami secara hukum menyikapinya ya bagus saja gitu loh. Sementara berkas sudah ke sana nyebrang katakanlah ya. Sementara ahli kami belum di BAP. Dan tanggal 20 inilah panggilan semua ahli dan saksi 10 orang serentak di Polda Metro Jaya. Baik. Itu dulu pengantarnya. Baik, itu dulu pengantarnya. Kita langsung tanyakan bagaimana sesungguhnya kacamata dari pengamat hukum sudah hadir bersama kami. Kami ingin menyapa Prof. Suparji Ahmad selaku pakar hukum Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Prof. Ya, tadi kita sempat memaparkan bagaimana pendapat dari Bang Jahmada tentang adanya pelimpahan berkas perkara. Tapi ini menjadi menarik karena ahli ini sekarang ini tengah di BAP dan juga sudah ada pelimpahan berkas perkara. Ini artinya memang umum dalam penyidikan ini. Ya, saya kira ini lebih pada mengejar timeline ya. Oh, baik. Karena pada waktu itu sudah menyusun schedule pada waktu-waktu ini melimpahkan berkas ya. Jadi berkas ini masih panjang sebetulnya. Baik. Karena mungkin dianggap sebagai P19 ya, yang kemudian saya sangat yakin nanti dari jaksa akan memberikan petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk untuk memeriksa ahli atau saksi meringankan dari pihak tersangka. Jadi karena ini memang haknya para tersangka untuk dipenuhi, maka akan lebih baik nanti dalam proses penyidikan nanti memberikan kesempatan para tersangka ini menghadirkan para saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Jadi kita apresiasilah, kita hargai bahwa penyidik ini mencoba konsisten tentang timeline-nya. Tetapi memang ada sesuatu yang dilompati, yaitu permohonan untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan belum dipenuhi. Padahal itu sudah
dibahas dalam gelar perkara khusus dan ada mungkin permohonan secara tertulis, mestinya itu harus dipenuhi terlebih dahulu supaya menyempurnakan kan proses penyidikan nanti dan itu tidak menyulitkan bagi jaksa ketika menuntut di dalam persidangan nanti. Baik, gitu, ya. baik. Bang Boy sendiri, bagaimana dari pihak pelapor melihat hal ini? Ya kalau kami dari pihak pelapor yang pasti enjoy aja. Yang stres itu adalah para tersangka karena wajib lapor. Jadi kami melihat bahwa proses hukum yang sudah berjalan ini sudah on the track. Jadi kita minta supaya para tersangka ikuti aja lah prosedur yang ada, nggak usah terlalu macam-macam lagi lah. Kita satu macam aja, ya on the track dan kita yakin kasus ini berjalan dengan baik. Saya kira ini hal yang sangat baik, sangat menarik bagi kita. Baik, baik. Untuk kita cermati ya. Bang Jamada setuju, sepakat bahwa ini sudah on the track. Kami seperti kata rekan Boy tadi, stres enggak juga. Kami enjoy aja. Kita praktisi hukum semua, ada juga sini profesor kan. Bagaimanapun negara kita negara hukum toh. Kemanapun arahnya, tapi kalau terlalu berbelok banget, ya menurut kami tidak benar. Ya. Apa yang tidak benar sekarang ini? Pelimpahan berkas itu. Kami mengamati, ya mungkin pengamatan kita beda-beda karena kita pihak yang berlawanan toh. Ya kalaupun pelapor tambahan nih Bung Boy ini, pelapor utama kan apa namanya Pak Jokowi. Tapi sudah kami nilai, kami beberapa orang itu kuasa hukum RRT sekarang ya, disebut kuasa hukum RRT Roy, Rismond dan Tifa. Baik, Ini istilah baru ini dan barisan pembela RRT kami inilah sekarang ini. Jadi di luar RRT yang kita nggak tahu ada lagi atau enggak itu. Tapi yang disebut RRT adalah Roy, Rismond dan Tifa. Nah, kenapa? Begitu tanggal 13 kemarin itu ada pelimpahan berkas ke kejaksaan lah begitu ya. Kami nilai minimal ada beberapa poin ya yang janggal. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi itu, ahli yang kami ajukan sebelumnya itu bahkan waktu gelar perkara khusus tanggal 15 Desember itu 3 ahli kami bawa masuk ruangan gelar perkara khusus. Iya. Masuk dan mereka di sana memberikan keterangan secara baik, benar dan tidak dibatasi. Tapi belum di BAP. Baik. Jangan lupa. Nah, kemudian pada tanggal 22 Desember saya tambahkan lagi 3 orang lagi ahli dan 3 saksi adjudge. Nah, 3 ahli tambahan itu salah satunya Rocky Gerung. Dan sudah confirm. Dan 2 hari kemarin lalu diberikanlah undangan dan hari ini kami sebar undangan itu. Untuk pada tanggal 20 nanti semua 10 orang itu baik ahli, baik saksi adjudge itu akan dipanggil ke Polda. Sebenarnya menurut saya terlalu ramai gitu ya. Kenapa 10 orang gitu. Tapi let's say ya kita ikutin. Tadi saya katakan kan kita ikutin. Apa kata penyidik itu kita ikutin saja. Tidak ada protes dari kita gitu. Itu satu. Jadi kenapa kita anggap aneh lah tanda petik ya. Itu pelimpahan berkas itu ke kejaksaan itu. Saksi, ahli dan saksi kita belum diperiksa. Belum diperiksa Belum di BAP maksudnya. Lah kok tiba-tiba kok barang itu tembus ke sana gitu loh. Menurut saya sih baik KUHP lama, KUHP baru pun itu menurut saya agak sedikit aneh gitu loh. Apalagi KUHP baru ini. Kemudian dari pemeriksa. Kami ingin mengkonfirmasi dulu boleh silakan langsung ke Prof Suparji. Ini kan berarti saksi ahli ini belum diperiksa tapi berkas ini sudah dilimpahkan. Apakah ini artinya pelimpahan berkas ini bisa dinilai terlalu dini untuk dilakukan oleh penyidik? Ya menurut saya kan itu kewenangan penyidik ya. Meskipun kemudian ada hal yang mestinya dilakukan terlebih dahulu, tapi kemudian ada proses pelimpahan. Tetapi sebetulnya kan juga tidak menghalangi untuk proses pemeriksaan saksi adjudge maupun ahli yang meringankan tadi itu. Jadi ini sebagai satu bentuk ya koordinasi kepada jaksa bahwa ada perkembangan ya. Perkembangan telah ada proses BAP, mungkin kepada saksi-saksi, ahli-ahli, tetapi memang masih ada tahap yang perlu disempurnakan. Meskipun ya kadangkala pada umumnya semua proses penyidikan itu termasuk saksi maupun ahli tadi itu diperiksa terlebih dahulu baru dilimpahkan. Tetapi mengingat ini mungkin ada perhatian kepada kasus ini sangat antusias, supaya kemudian penyidik juga kelihatan kerjanya progresif, maka segera dilimpahkan. Tetapi poinnya adalah tidak menutup kemungkinan
Dan ini juga sudah diberikan ruang kan untuk diperiksa saksi dan ahli yang meringankan tadi. Tetapi kadangkala ada yang mengkualifikasi ini sebagai sebuah TikTok dengan apa yang ada di Solo. Tetapi sebetulnya kan tidak sama sebetulnya. Ketika di Solo terjadi RJ, kemudian ini kok perkara segera dilimpahkan. Ada asumsi-asumsi seperti itu. Saya kira penyidik tidak terpengaruh tentang itu ya. Jadi ini tidak ada bacanya sinyal-sinyal dari Solo yang kemudian ada arah. Sebaliknya kasus ini juga dengan keadilan restoratif juga pada RRT tadi itu. Karena yang lain sudah mengajukan RJ kan. Nah harapannya apakah dalam rangka itu. Karena pada dasarnya juga KUHP maupun KUHP yang baru itu mendominasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara. Apakah arahnya begitu nanti? Gitu. Baik, Mbak Boy sendiri apakah nanti akan sepakat dan juga membuka tangan lebar-lebar jika restoratif justice ini dilakukan? Iya sudah pasti. Kalau kita sebagai pelapor kita kan koordinasi dengan Pak Jokowi. Kalau beliau mengatakan bahwa kita terbuka untuk memberikan maaf, proses RJ berjalan, why not? Kan itu lebih baik kan? Justru orang minta RJ itu paling bagus itu. Kenapa? Ini satu proses pembelajaran yang paling bagus bagi para tersangka yang lain, termasuk RRT. Jadi kita minta supaya RRT terbuka hatinya lah. Kalau bisa juga ikut-ikutan lah supaya menenteramkan suasana di masyarakat kita, gitu Mbak, saya kira. Baik, Bang Jamada, apakah ini bisa menjadi opsi? Ini, ya kita lihat perkembangan ya dari eskalasi perkara ini, perkembangan yang katakanlah seminggu terakhir ini cukup mengejutkan loh. Ya saya katakan ya, saya absen satu-satu. 2 hari lalu Komisi Informasi Publik memenangkan permohonan seluruhnya dari Bonatua Silalahi. Artinya salinan ijazah untuk 2014 dan 2019 itu menjadi informasi terbuka. Ini satu kode. Kemudian pembuktian kemarin di Solo, Surakarta adalah waktu pembuktian ijazah itu bahwa dikatakan oleh saksi yang benar-benar, salah satu Pak Ugro Seno dan satu lagi keluarga yang punya ijazah dari Sarjana Kehutanan tahun 85 mengatakan dan membawa ijazahnya di-compare dengan ijazah Jokowi itu jauh jomplang banget. Nah kemudian tadi kita juga ya tanggal 20 ini ahli kita dipanggil 6 orang itu kan profesor semua loh. Ya salah satu saya katakan lagi, saya ulang lagi Rocky Gerung, udah confirm gitu loh. Nah itu mengatakan bukan berarti restoratif itu ukurannya untuk restoratif justice. Tidak, kita yang utama penegakan hukum. Memang kata Prof tadi ada mekanisme surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru nomor 1 tahun 2026 ada namanya mekanisme restoratif justice dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Wah, itu luar biasa sebenarnya. Cuman kita nggak terlalu masuk ke dalam karena masih ragu-ragu. Penyidik juga ragu-ragu. Perkara kita di Polda kan bukan perkara ini aja. Yang lain stop semua kok. Stuck semua. Tunggu dulu ya Bang ya, tunggu dulu Bang ya gitu loh. Nah ini dalam masa seperti itu tiba-tiba pelimpahan ke sana. Ya mungkin juga ada TikTok dengan yang lain seperti kata Prof tadi. Itu bisa juga dianalogiskan, bisa juga gitu loh. Tapi dalam hal ini menurut kami dari kondisi terakhir ini, bukan kita tidak mau restoratif justice. Saya ini seorang mediator. Mediator bersertifikat saya. Itu kesukaan saya tapi tidak segampang itu. Ya saya nggak komen ya yang mencoba-coba restoratif justice. Saya no komen di acara ini. Siapapun yang mau coba itu, saya no komen. Bukan saya kok yang mengajukan ini. Saya nih kuasa hukum Roy, Rismond, dan Tipa. Dengan adanya keyakinan dari pihak Roy, Rismond, dan Tipa ini, dari Bang Boy sendiri melihatnya apakah dari penyidik ini sudah cukup transparan dalam penyidikan ini? Nanti ditahan jawabannya. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali.